Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, udah siap memuji Tuhan. Acungkan jempolnya boleh. Gak kerasa ya, sekarang udah pertengahan November lagi dan bulan depan kita udah memasuki Natal. Kita percaya bahwa kita ada di tempat ini di rumah kita masing-masing gitu karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita awali persekutuan doa online kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang baik, ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan, setiap kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap kehidupan yang boleh kami terima, setiap nafas kehidupan yang boleh kami terima hari demi hari. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang selalu ada menemani kami hari demi hari. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, dulu, sekarang, sampai selamanya. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu. Kami siap Tuhan untuk mengatakan bahwa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Ucapan syukur kami karena Engkau Allah yang baik.
kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu melimpah dalam hidup kami. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau selalu berada di sisi kami, menemani kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan Tuhan, untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sangat besar di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sepanjang hidupku, tunaikan syukurku. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambatkan kerenanmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar Bapa. Inilah setiap ucapan syukur kami, setiap pujian kami. Terimalah Bapa setiap pujian syukur kami. Terima kasih Bapa. Hanya itu Tuhan yang bisa kami berikan Tuhan, setiap diri kami, setiap keberadaan kami, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur lebih dan lebih lagi untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah, satu-satunya Allah dalam hidup kami. Kami ingin terus berjalan bersama dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya yang ada di rumah. Saya ingin melihat Bapak dan Ibu teman-teman yang melambaikan tangannya.
Udah siap ya memuji Tuhan? Boleh kasih jempolnya? Boleh? Mari kita memuji Tuhan, kita mengangkat hati kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini ada sukacita buat kita semua. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Bapak, Ibu, dan teman kasih Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita mau teduh di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang selalu menjadi pusat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak mampu melewati semua hal tanpa didampingi oleh-Mu ya Bapa. Ini setiap diri kami Tuhan yang rindu untuk menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini di dalam hati kami. Kami mau Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian-pujian kami. Biar kiranya keberadaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, karena kami percaya Engkaulah Allah yang begitu besar dan begitu mengasihi kami. Kasih-Mu akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pelawatan-Mu pada diri kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam hati kami, dalam pikiran kami. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini, Kamu beri kami kekuatan baru, sukacita baru, berkat baru untuk kami ya Bapa. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau yang berkati anak-Mu yang telah Kau utus, Romo Anton ya Tuhan. Kau yang tahu setiap keberadaan beliau Tuhan. Tuhan yang telah siapkan beliau pada malam hari ini. Kami menyerahkan anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati setiap pikiran, setiap perkataan, agar sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi kerinduan yang Engkau ingin utarakan kepada kami semua yang ada di sini. Juga berkati Tuhan kami yang ada di Zoom ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sehingga kami mampu dengan fokus mendengarkan ajaran-ajaran yang kami terima pada malam hari ini. Tuhan yang tanamkan dalam setiap hati kami, pikiran kami, agar apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami, agar menjadi sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pada Romo Anton kami persilakan. Saudari, saudara umat kekasih Tuhan, Shalom. Rasanya sudah lama tidak ke Bandung. Dan saya bersyukur bahwa malam hari ini saya boleh ada bersama dengan Anda, PDKK Santo Paulus. Kalau saya dan Anda memperhatikan tema yang ditawarkan sebagai bahan perenungan kita, iman versus kekhawatiran. Saya malah khawatir dengan tema ini. Apakah perlu iman itu harus diversuskan dengan kekhawatiran? Bahkan kadang-kadang saya mohon rahmat kekhawatiran supaya saya dan Anda, ya, kalau saya tidak maju dalam hidup rohaniku, saya khawatir. Maka saya dan Anda diajak malam hari ini bukan untuk berfokus pada kekhawatirannya, tetapi saya dan Anda diajak untuk melihat daya iman kita. Lebih-lebih dalam catatan saya, dikatakan di sini oleh panitia, banyak orang beriman hidupnya masih dipenuhi rasa khawatir. Tentu saja kalau dipenuhi dengan rasa khawatir yang lumrah, sisa-sah saja. Saya yakin ini yang dimaksud dengan kekhawatiran yang berlebih-lebihan sehingga kita tidak mampu membuat daya iman kita itu menjadi efektif. Sebetulnya sudah diberi petunjuk oleh panitianya dengan mengutip Matius bab 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dan terkasih, kekhawatiran itu menjadi bagian dari hidup kita. Coba, siapa yang sekarang ini tidak khawatir kalau ternyata kita bertemu dengan OTG, orang yang tanpa gejala? Pasti kita khawatir. Dan saya dan Anda sah-sah saja khawatir itu, dan tidak bisa dikatakan bahwa orang yang khawatir itu tidak beriman. Maka kita luruskan dulu maksud dari kekhawatiran ini. Jadi sekali lagi, kalau saya dan Anda bisa melihat dalam kitab suci, ya, ketika keluarga kudus, Bapak Yusuf dan Bunda Maria membawa Yesus ke bait Allah, Injil Lukas bab 2 itu, dan ternyata Yesus itu tinggal di bait Allah.
Anda bisa membayangkan bagaimana Bapak Yusuf dan Bunda Maria itu khawatir. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian sehingga bapak dan ibumu sangat mengkhawatirkan kamu? Karena apa? Bunda Maria dan Bapak Yusuf khawatir karena takut kehilangan Yesus. Nah, kalau saya dan Anda sebagai orang beriman, kalau tidak mempunyai ketakutan kehilangan Yesus, itu justru bahaya. Karena Yesus adalah pokok sentral dasar iman kita. Saya akan mengambil satu kisah dari kitab suci. 1 Samuel bab 17. Di situ berbicara mengenai Daud yang berhadapan dengan Goliat. Orang Filistin itu, yang badannya gagah, perkasa, dan kuat itu, ya, sehingga orang-orang Israel pada waktu itu sangat ketakutan. Mereka khawatir berhadapan dengan Goliat ini. Apakah bisa menang? Dan itu kekhawatiran yang wajar, karena jumlahnya kurang banyak, dan kekuatannya pun tidak seberapa. Ditampilkan tokoh yang luar biasa dalam kitab suci, yaitu Daud. Nah, sekarang di sini saya dan Anda boleh belajar dari Daud. Dia datang dalam nama Tuhan. Kata-katanya di bagian 1 Samuel bab 17 itu, khususnya di ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud. Karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Apa yang dikatakan oleh orang Filistin itu? Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini keyakinan. Daud beriman, percaya bahwa bersama dengan Allah, karena Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Perhatikan keyakinan Daud, dan inilah kepercayaan Daud. Tidak disangka bahwa Goliat itu mengerikan, menakutkan, besar. Tetapi iman Daud kepada Allah lebih besar dari segala ketakutannya. Dan inilah yang menjadi penting. Kita bisa berhadapan dengan masalah atau kesulitan yang besar, pandemi yang besar ini. Tetapi saya dan Anda yakin Allah kita lebih besar daripada segala hal-hal yang menakutkan itu. Dan apa yang terjadi? Dengan sarana-sarana yang ada, kemudian Daud mengalahkan Goliat. Apa yang dikatakan Goliat kepada Daud bahwa dia akan memberikan
bangkainya pada burung gagak, ternyata kebalikan. Maka saudara yang terkasih, inilah yang menjadi kekuatan kita. Dan inilah yang selalu kita minta, rahmat dan kekuatan yang saya dan Anda imani. Tentu saja kita tidak pernah boleh meremehkan. Saya yakin Daud pun tidak meremehkan Goliat yang gagah perkasa dengan kelengkapan perangnya. Kita tidak boleh meremehkan, tetapi kita tidak mau dikecilkan kekuatan iman kita dengan kebesaran masalah maupun kesulitan-kesulitan itu. Nah, kisah inilah mengapa saya angkat supaya ya ini kenyataannya. Ya, kita terlalu banyak kekhawatiran yang meskipun punya alasan untuk takut, untuk mempunyai alasan untuk khawatir, tetapi tidak pernah boleh saya dan Anda dikalahkan dengan daya iman kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Coba saya kasih saat ini, ya, banyak orang yang mengalami krisis, ya, entah krisis ekonomi, krisis imannya, dan krisis-krisis yang lain. Ya. Tetapi mari kita belajar dari Daud. Kita tidak mengecilkan dan tidak meremehkan yang kita hadapi, tetapi saya dan Anda boleh mengatakan, hei, masalah memang engkau besar. Hai Goliat, memang engkau dahsyat. Tetapi Allahku, Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat. Allah di atas segala ilah. Kalau ini kita hayati dan kita amini, maka tidak ada iman versus kekhawatiran itu. Bahkan sudah terkasih, tanpa saya memberikan keterangan apa-apa, kalau puji-pujian dan penyembahanmu itu Anda hayati, ya, dengan keyakinan Bapa engkau sungguh baik, nah itu, kalau itu kita yakini dan kita amini, mengapa kita harus khawatir? Karena itu apa yang dikatakan Matius yang dikutip oleh panitia. Ya, kalau Anda mau membaca mengenai hal kekhawatiran dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34 itu semua mau menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa. Bahkan pencipta langit dan bumi. Mazmur mengatakan ketika aku berhadapan dengan gunung yang tinggi, ku arahkan pandanganku ke gunung yang tinggi itu. Dan aku berseru, dari mana akan ku dapatkan pertolongan? Pertolonganku ada di dalam Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu iman kita. Kita percaya. Maka sekali lagi, saudara kasih, tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh meremehkan, merendahkan, atau mengecilkan kesulitan. Tetapi kita yakin seperti Daud yang menghadapi Goliat dengan dalam nama Tuhan. Coba kalau kita perhatikan, ya sarana berperangnya Daud dan Goliat pun berbeda. Goliat itu membawa perisai, membawa pedang, Daud hanya membawa umban. Ya. Nah, ini makna simbolis kita, supaya saya dan Anda tetap berani dalam hidup ini. Percaya bahwa Allah lebih besar daripada segala yang memang besar kita hadapi. Saya dan Anda diajak, ya, menghayati panggilan hidup ini. Sebuah perahu dibuat untuk berada di tengah lautan dan bukan hanya diam di dermaga. Kalau perahu hanya diam di dermaga, itu zona nyaman. Tetapi kita tidak akan mendapat apa-apa kalau perahu kehidupan kita hanya berlabuh di dermaga. Tetapi kalau perahu kita berlayar, dan kita berjalan dengan penuh resiko,
risiko. Memang ada kekhawatiran. Ketemu ombak yang ganas, ketemu badai yang penuh dengan kekuatan. Demikian juga saya dan Anda sebagai orang percaya diciptakan untuk mengarungi kehidupan dan bukan berdiam dan menunggu kehidupan ini berakhir. Di dalam mengarungi kehidupan akan banyak ombak dan mungkin badai yang akan dihadapi. Tetapi itulah seni dari kehidupan. Saya dan Anda diajak untuk terus mengembangkan layar dan menikmati perjalanan kita hingga sampai ke tujuan. Di dalam kehidupan, jangan takut jatuh dan salah. Setiap kesalahan yang pernah kita lakukan adalah bagian dari proses pembentukan kepribadian kita. Jangan selalu menyesali semua kesalahan, tetapi jangan ulangi kesalahan. Sesalilah jika semua itu tidak berdampak adanya perubahan. Anda dan saya tahu mendung diciptakan bukan untuk membuat langit gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Hari-hari ini lebat, ya, Bandung menjadi dingin, ya, Jogja juga menjadi sejuk. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia tercipta agar kita tersadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Maka yang perlu, genggam keyakinan, jangan pernah dilepaskan. Indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada rasa syukur kita. Coba kalau saya dan Anda memperhatikan warga yang sedang berwisata, keluarga yang sedang berenang di kolam renang. Anda bisa membayangkan bapak dengan gembira bersama dengan anaknya yang kecil. Anaknya diangkat, dicemplungkan ke air, diangkat, dicemplungkan ke air. Anda perhatikan, anaknya takut nggak? Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tetapi dia setiap kali diangkat, dia tertawa dan gembira. Karena dia percaya bapaknya tidak pernah akan membiarkan dia mengalami kecelakaan atau kesusahan. Maka dia enjoy saja. Maka marilah saudara terkasih, kita mengasah dan membuat iman kita menjadi semakin mendalam. Dan ketika kita dalam perjalanan hidup ini bertemu, entah itu dengan saudara-saudara kita seperjalanan, bertemu dengan kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, ya, maka kita akan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka marilah saudara yang terkasih, bahwa kita dan saya dan Anda tidak perlu takut. Ya, mungkin Anda pernah membaca itu, beban berat membuat selamat. Ya. Terjadi sebuah insiden, ya, di Cina, terjadi ketika sebuah truk besar tergelincir saat melintasi jalan layang. Kepala truk menerobos pembatas jalan, menyebabkan kendaraan berat itu bersiap untuk terjun bebas ke bawah. Tetapi karena muatan yang dibawanya cukup banyak, truk itu justru selamat. Maka kita tidak perlu khawatir kalau kita berbeban berat. Beban berat yang dipikulnya ternyata menahan kepala truk agar tidak terjatuh. Dan petugas keamanan pun datang melakukan operasi penyelamatan, dan orang-orang kemudian ramai mengomentari insiden tersebut, bahwa terkadang beban yang berat itu menyelamatkan hidup kita.
Anda perhatikan, ada sebuah kisah lain tentang dua orang India yang mendaki gunung Himalaya. Ketika mereka dalam perjalanan turun dari gunung dan berjuang melawan suhu dingin yang ekstrim, tiba-tiba mereka bertemu seorang pendaki lain yang kakinya terjepit di antara bebatuan sehingga mengalami cedera. Salah seorang memutuskan untuk menolong orang asing tersebut, sementara seorang lainnya justru memilih untuk terus berjalan menyelamatkan diri sendiri. Tubuh orang yang tidak berdaya itu dipikul di atas punggung sang pria, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan tertatih-tatih. Sesekali saat sang pria merasa kelelahan, ia istirahat sejenak sebelum melanjutkan lagi perjalanan. Meski penuh perjuangan, mereka berdua berhasil tiba di kaki gunung dengan selamat. Anehnya justru temannya yang sudah berjalan jauh di depannya ternyata belum sampai. Seharusnya ia sudah tiba duluan. Hingga beberapa jam kemudian tim SAR menemukan temannya itu mati beku di tengah perjalanan. Tubuhnya tidak sanggup melawan cuaca dingin yang menusuk tulang itu. Tersadarlah dia bahwa justru karena beban berat yang ia pikul yang menyebabkan tubuhnya tidak membeku. Ditambah lagi punggungnya yang bersentuhan dengan orang yang ditolongnya menjaga panas tubuhnya. Sekali lagi terbukti bahwa kadang beban yang berat itu menyelamatkan hidup kita. Maka sebagai orang percaya diajak untuk berhenti untuk mengeluh dan meminta Tuhan untuk memudahkan hidup kita. Mintalah kekuatan untuk kita menjalaninya, karena orang-orang yang dipakai Tuhan tidak ada yang hidupnya mulus dan mudah. Semua dengan lika-liku perjuangan. Maka kita perlu dalam hidup ini. Kalau di dalam hidup ini, ya, kita seperti sungai kehidupan. Ya. Bila kita memperhatikan sebuah sungai yang aliran airnya tidak lancar, kita akan mendapati penyebabnya. Yang pertama yaitu sampah. Kadang diri kita tidak bisa mengalirkan hal yang baik karena ditutupi oleh sampah. Dalam hal ini diibaratkan sesuatu yang masuk ke diri kita, seperti gosip, pikiran negatif, iri hati, kebencian, kemarahan, ya, termasuk kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Maka saat kita membiarkan diri kita termakan gosip atau omongan negatif orang lain, maka yang timbul adalah rasa kesal, marah akan memenuhi hati kita. Belajarlah menguasai hati, karena kita tidak bisa melarang orang lain untuk tidak membicarakan kita, namun kita bisa menjaga hati untuk tenang. Maka tidak perlu khawatir. Penghambat dalam aliran kehidupan adalah batu. Batu itu berbicara tentang kekerasan hati. Tidak jarang perbuatan orang lain membuat kita sakit hati dan terluka, lalu memendam dendam. Biasanya kita akan dihadapkan dengan dua pilihan, memaafkan atau membenci. Ingatlah, jangan membawa dendam seumur hidup kita. Itu perlu kita khawatirkan kalau yang menguasai hati kita adalah dendam. Juga dalam sungai yang menghambat adalah lumpur. Lumpur itu berbicara tentang masa lalu. Tiap orang mungkin memiliki masa lalu yang kelam dan susah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjadikan masa lalu sebagai pengalaman hidup, agar bisa menjadi sungai yang mengalirkan kehidupan. Namun sungai tidak bisa mengalirkan kehidupan kalau ada sampah, ada batu, ada lumpur. Dan itulah
yang kita kemas dengan kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Demikian juga seperti halnya hidup kita. Maka, kalau kita mau membuat iman kita menjadi efektif, mari kita bersihkan hal-hal yang menghambat bertumbuhnya dan mendalamnya iman kita. Maka mari saudara terkasih, kita harus meminta kepada Tuhan ya rahmat kegelisahan, rahmat kekhawatiran kalau kita tidak mengembangkan dan tidak membuat iman kita menjadi efektif. Apa yang kita perlu takuti sekarang ini? Yang aku takut, hatiku kian mengeras dan sulit menerima nasihat. Namun sangat pandai menasihati. Yang aku takut, aku merasa paling benar, sehingga merendahkan yang lain. Yang aku takut, egoku terlalu tinggi, hingga merasa paling baik di antara yang lain. Yang aku takut, aku lupa bercermin, namun sibuk berprasangka buruk kepada yang lain. Yang aku khawatir, ilmuku akan membuatku menjadi sombong, memandang yang berbeda denganku. Yang aku takut, lidahku makin lincah, membicarakan aib saudaraku, namun lupa dengan aibku yang menggunung dan tidak sanggup kubenahi. Yang aku takut, aku hanya hebat dalam berkata, namun buruk dalam bertindak. Yang aku takut, aku hanya pintar dalam berdakwah, namun sulit untuk mentaati. Yang aku takut, aku hanya cerdas dalam mengkritik, namun lemah dalam mengoreksi diri sendiri. Yang aku khawatir, aku membenci dosa orang lain, namun saat aku sendiri berbuat dosa, aku enggan membencinya. Karena itu, marilah kita meminta rahmat iman, daya iman yang luar biasa, sehingga membuat kekhawatiran-kekhawatiran kita pun tidak bermakna. Kalau Anda tadi pagi ikut merayakan perayaan Ekaristi, bacaan Injilnya bagus sekali, yaitu mengenai pengemis Bartimius yang buta itu. Begitu dia mendengar Yesus lewat, maka dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kelompok pertama khawatir bahwa Bartimius ini mengganggu Yesus. Maka jangan bilang Bartimius supaya tidak perlu berteriak-teriak keras. Semakin dilarang, ternyata Bartimius semakin keras berseru. Karena Bartimius yakin, kalau bertemu dengan Yesus, pasti dia akan selamat. Maka dia tidak takut, dia tidak khawatir dengan orang-orang yang melarangnya. Dan benar, Yesus mempersilahkan dia datang. Dan dia bertanya, apa yang akan harus kuperbuat untukmu? Dan apa yang dikatakan Bartimius? Tuhan, buatlah aku melihat. Nah, ini saudara yang terkasih. Saya dan Anda, meskipun sebagai orang beriman, tetap saya dan Anda memerlukan orang lain. Karena saya dan Anda sebagai orang terbatas, ya, Anda perhatikan itu, pemain-pemain top bulu tangkis kita. Tiap ada jeda berhenti, selalu coach-nya, ya, pendampingnya itu memberi nasihat, mengarahkan. Supaya apa yang tidak dilihat oleh pemain itu, ya, yang dilihat oleh pelatihnya, dikatakan supaya pemainnya bisa menjadi lebih dahsyat. Semua petinju profesional memiliki pelatih, bahkan petinju legendaris sehebat Muhammad Ali sekalipun
memiliki pelatih, kendati pelatihnya tidak pernah berada di ring tinju, tetapi petinju itu memerlukan pengarahan. Karena ada blind spot, titik buta yang tidak kita lihat, yang dilihat oleh pelatihnya. Bunda Teresa dari Kalkuta, sudah sehebat dan sedahsyat itu, dia tetap mempunyai coach-nya, yaitu Bapak pengakuannya, yang membuat dia senantiasa aware, sehingga tidak dibutakan dengan titik buta kehidupannya. Maka mari setelah kasih, tadi saya mengutipkan kata-kata litani, yang aku khawatir, yang aku takut. Kita hanya bisa melihat blind spot dengan bantuan orang lain. Dalam hidup kita, kita butuh orang lain. Kita butuh bahkan Tuhan sendiri untuk mengawal kehidupan kita, sekaligus untuk mengingatkan kita seandainya prioritas hidup kita mulai bergeser. Kita butuh orang lain yang menasihati, mengingatkan, menegur, jika kita mulai melakukan sesuatu hal yang keliru, yang mungkin tidak kita sadari. Kita butuh kerendahan hati untuk menerima kritikan, menerima nasihat, menerima teguran. Dan itulah yang justru menyelamatkan kita. Saya dan Anda bukan manusia yang sempurna. Tidak dibebaskan dari kekhawatiran. Jadi biarkan Tuhan menolong kita. Orang lain membantu mata kita di area blind spot kita. Sehingga kita bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat dengan pandangan kita sendiri. Sekarang saya menawarkan sebagai, ya, apa yang boleh kita, saya dan Anda lakukan sebagai orang percaya. Ya. Nah, ini, saya tinggal di Minomartani, itu banyak petani. Ya. Dan alat kerja para petani adalah pacul. Bahasa Indonesia pacul itu adalah cangkul. Ya, ini lihat, Anda lihat. Papat sing ora kena ucul, artinya 4 yang tidak bisa lepas. Apa itu? 4 yang tidak bisa lepas dalam hidup kita. Yang, ya, 4 yang tidak bisa lepas itu, ini dalam bahasa Jawa, ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia nanti. Pacul, ini singkatan ya, papat sing ora kena ucul, 4 yang tidak bisa lepas. Kayu yang panjang ini namanya duran. Perjumpaan kayu dengan besi namanya tanding. Dan ada besi yang agak mendukul, yang naik itu namanya bawah. Dan yang di bagian depan namanya langkir atau landep. Nah, kita urai satu-satu. Inilah yang namanya duran. Duran itu singkatan. Ya. Dongo mering pangeran. Ya, kalau kita mau imannya terasah, maka kita dongo mering pangeran. Artinya berdoa. Supaya dengan demikian kekhawatiran kita yang tidak beralasan disingkirkan. Tetapi juga ada artinya yang lain. Ojo maidu pangeran. Ya, yang pertama ini, jangan mencela Tuhan. Maka kalau tema ini mau didalami, kita harus banyak berdoa. Dan saya dan Anda pasti tahu, bagi orang-orang PD, ya, persekutuan doa, Anda menyatukan doa-doa Anda. Kecenderungan kita ini kalau ada masalah, mencela Tuhan.
Tuhan, kenapa Engkau membiarkan pandemi? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami celaka? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami berhadapan dengan masalah-masalah besar? Tapi ingat, bahwa saya dan Anda punya Allah yang lebih besar, maka tidak lain dan tidak bukan kita hanya ndungomring pangeran, artinya lapor kepada Tuhan. Itulah pertama, duran. Yang kedua, bahwa daripada kamu mencela Tuhan, atau kamu tidak cukup hanya berdoa, kamu harus ngubah hati awak. Kamu harus berusaha. Tidak pernah diam, tidak boleh diam saja. Seperti perahu tidak akan didiamkan di dermaga, tapi perahu akan mengarungi samudera. Kita berusaha mengartikan, seperti halnya Daud tadi dengan keyakinannya setelah ndungomring pangeran, setelah berdoa, ya, apa yang dibawa bukan suatu yang kuat atau besar di mata Goliat, tetapi justru Goliat kalah karena merendahkan sarana yang dipakai Daud. Bawa ngubah hati awak. Yang berikutnya, tanding. Kita diingatkan bahwa hidup ini adalah bertanding. Kita bertanding. Ya, seperti Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa hidup kita ini bertanding. Bertanding dalam roh dan kebenaran. Bertanding bukan berarti jor-joran, tetapi supaya saya dan Anda bertanding untuk sampai kepada kemenangan. Coba saya kasih. Hari-hari ini serasa lonceng batas waktu hidup seseorang sangat dekat. Ya. Ini Injil minggu kemarin mengenai kiamat subjektif dan kiamat objektif. Tetangga, saudara, teman dekat, bahkan anggota keluarga seakan silih berganti. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap jika lonceng itu berbunyi sebagai tanda buat kita? Maka kita diajak untuk merenungkan tujuan hidup ini sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Apa tujuannya? Kekayaan, ketenaran, umur panjang? Jika tujuan hidup kita adalah kekayaan, maka ketika saya dan Anda sudah kaya, hidup telah berakhir. Jika tujuan hidup kita ketenaran, maka ketika kita sudah tenar, hidup telah berakhir. Bahkan, jika tujuan kita umur panjang, pertanyaannya, apakah seseorang hidup di dunia ini itu selamanya? Seorang mengajar bahwa dalam kehidupan ini, seorang digambarkan seperti sedang bertanding, hingga garis akhir untuk mendapatkan reward. Setiap orang punya pertandingannya masing-masing, dan kita tidak pernah tahu kapan seseorang mencapai garis akhir, bahkan garis akhir kita sendiri di dalam sebuah pertandingan. Seorang pelari akan berlari begitu rupa, menjaga kecepatannya, dan mengarahkan pada apa yang ada di depannya, sampai pelari tersebut mencapai garis akhir, dan semua penonton bertepuk tangan akan keberhasilannya mencapai garis akhir. Maka marilah kita bertanding, sehingga kita akan mempunyai gelar pemenang. Selanjutnya, setelah bertanding,
ya, langkir. Urip iki kudu kritis, hidup ini harus kritis. Ya, tadi saya membacakan litani yang aku takut, ya, karena saya dan Anda harus kritis terhadap diri sendiri, bukan hanya pandai mengkritisi orang lain. Ya. Sekali lagi, tidak ada manfaatnya kita berdoa mohon umur panjang bila hidup kita tidak menjadi berkat. Maka marilah kita minta anugerah kesehatan dengan penuh tanggung jawab supaya lebih banyak melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Ya. Terima kasih. Ini kurang lebih, ya, supaya kita tetap mempunyai pacul 4 yang tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Ya, duran, dungo mering pangeran, berdoa, ya. Jangan maidu pangeran, jangan mencela Tuhan, bahwa berusaha dengan sekuat tenaga memberi makna untuk kehidupan ini, ya, bertanding, ya, sampai garis akhir kehidupan kita, tetapi kita juga diminta untuk kritis, supaya kita tidak takabur dalam hidup ini. Maka kembali menutup permenungan ini dengan apa yang dikatakan, apa yang dialami oleh Daud ketika menghadapi Goliat. Ya. Kekhawatiran bisa besar, masalah bisa besar, ya, ketakutan kita juga bisa besar, tapi kalau saya dan Anda yakin kita mempunyai Allah yang maha besar, pasti kita akan menjadi selamat dan hidup ini akan menggembirakan. Ya, ini kurang lebih selama kurang lebih 45 menit saya sudah berbicara. Saya kira waktunya cukup. Ya. Maka ending dari kata-kata yang disampaikan oleh panitia tadi, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya, membantu kita untuk menyadari kekhawatiran itu sah-sah saja. Tetapi yang tidak pernah boleh disangkal adalah keyakinan kita. Gunung boleh megah dan besar, Goliat boleh besar dan gagah, tetapi Allah kita, Allah yang kuasa. Itu Allah yang besar yang saya dan Anda sembah. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Romo untuk setiap firman yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman kasih Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita bersatu hati untuk doa persembahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin mempersembahkan sedikit yang kami miliki. Biarlah setiap apa yang kami berikan malam hari ini, kami berikan dengan sepenuh hati kami dan dapat kami lakukan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman kasih Tuhan, kita mau mempersatukan setiap persembahan kita dengan pujian yang Dalam kerinduan
Bapak, Ibu, dan teman-teman kasih Tuhan, kita mau menutup pada online kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa Allah bisa kasih. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman kasih Tuhan, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan, boleh kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk khususnya untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Ibu Agnes Novianti, untuk Ibu Eva Sutanto, untuk Bapak Fransigi, Bapak Kuntat Asikin, dan Ibu Linda C. Bapak yang baik, Bapak yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkah, setiap kehidupan yang boleh Engkau tambahkan kepada saudara-saudari kami ini yang berulang tahun ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap keluarga mereka, setiap kesehatan mereka, setiap pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan boleh memberkati lebih dan lebih lagi, sehingga mereka boleh menjadi berkat untuk sesamanya, untuk masyarakat Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-mu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilahkan kepada Romo untuk doa penutup dan berkat. Mari bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Lebih-lebih untuk malam hari ini ketika kami boleh bersatu di dalam doa, dalam persekutuan doa Karismatik Katolik Paroki Santo Paulus Bandung. Kami yakin dan percaya Bapa, rahmat-Mu begitu berlimpah untuk kami semua. Kau anugerahkan kepada kami kesehatan jiwa raga yang memadai, dan Kau beri kepada kami daya iman yang luar biasa, sehingga menyadarkan kami akan besarnya daya kuasa-Mu yang kadang-kadang membuat kami teguh dan kuat ketika menghadapi masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang besar. Kami ingin menutup persoalan doa kami ini di dalam Engkau dengan curahan berkat-Mu yang melimpah untuk kami semua. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya, usaha, keluarga, dan perjuangan hidup-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, persekutuan doa kita malam hari ini sudah terlaksana. Syukur kepada Allah. Kasih Romo. Sampai jumpa minggu depan, Bapak, Ibu, dan teman-teman kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.